Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi menjelang siang. Tuhan sungguh baik menyertai kehidupan kita. Kalau kita masih ada sebagaimana ada, saya percaya bahwa ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu, mari kita sudah memuji-muji Tuhan, dan saya percaya bahwa pujiannya telah kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mendengar, dan kiranya itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Makanya saya seringkali mengingatkan kepada kita supaya dalam ibadah itu bukan hanya sekedar kebiasaan, tetapi di dalam ibadah itu kita mau bersungguh-sungguh sehingga setiap ibadah kita benar-benar terukur di hadapan Tuhan. Karena di dalam ibadah kita seperti ini ada malaikat yang mengukur ibadah kita, siapa yang bersungguh-sungguh dan siapa yang tidak bersungguh-sungguh. Untuk itu mari saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Markus pasal 6. Kita baca mulai ayatnya yang kelima sampai ayat yang keenam. Dengan segala hormat saya mengajak kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Markus pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan dalam terjemahan lama, nanti dibacakan lagi dalam terjemahan baru. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka di sana tiadalah ia mengadakan barang sesuatu mujizat pun, melainkan ada sedikit orang sakit yang disembuhkannya dengan meletakkan tangan ke atas mereka itu. Maka heranlah Yesus, sebab mereka itu tiada percaya. Lalu pergilah ia berjalan ke kampung-kampung yang sekeliling serta mengajar orang. Puji Tuhan, silakan duduk dalam terjemahan baru. Markus 6 ayat 5 sampai 6, firman Tuhan. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Amin. Iya, puji Tuhan, pembacaan kita di dalam Markus pasal 6 ayat 5 dan ayat 6. Saudara, saya kasih tema firman Tuhan pada hari ini, kenapa kita tidak mengalami mujizat Tuhan? Sekali lagi tema pada hari ini, kenapa kita tidak mengalami mujizat Tuhan? Saudara, saya percaya setiap manusia ingin mengalami mujizat Tuhan. Saudara, mujizat Tuhan artinya ketika kita berdoa maka doa itu dijawab Tuhan, itu mujizat. Jadi bukan saja orang sakit kemudian sembuh, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, yang kita kenal bahwa itu mujizat. Tetapi saudara, kalau kita berbicara mujizat Tuhan, sekali lagi ketika kita berdoa, kemudian Tuhan dengar doa kita, maka itu adalah mujizat. Terlebih lagi ketika saudara sedang menghadapi persoalan, ketika kita sedang menghadapi pergumulan, dan Tuhan menjawab setiap persoalan itu mujizat Tuhan. Saya percaya bahwa setiap orang menginginkan itu. Tidak ada orang yang berdoa kemudian mengatakan mudah-mudahan doaku tidak dijawab. Kalau demikian, buat apa berdoa? Tetapi saudara, kita menginginkan supaya ketika kita berdoa, maka kita ingin supaya doa kita itu dijawab Tuhan. Kita ingin supaya terjadi mujizat
atau kita ingin supaya ada jawaban yang pasti dari Tuhan. Mungkin ada yang sudah bertahun-tahun berdoa, sudah berbulan-bulan berdoa, sudah beberapa kali berdoa, belum ada tanda-tanda jawaban daripada Tuhan. Kenapa demikian, saudara? Karena ternyata kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang kita baca tadi, maka ini dialami oleh orang yang ada di Nazaret. Saudara, Nazaret ini adalah tempat Yesus dibesarkan. Setelah dia yaitu dilahirkan di Bethlehem, ya. Maka saudara kita memperhatikan bahwa dia dibawa atau mereka pindah ke Nazaret, suatu daerah yang kecil. Dan disinilah, di kota kecil inilah Yesus dibesarkan. Dengan kata lain saudara, bahwa orang Nazaret kenal Yesus sejak dari kecil sampai besar. Kenapa tidak terjadi mujizat di Nazaret? Karena ada beberapa hal, ya, mengakibatkan tidak terjadi mujizat di sana. Sampai Tuhan pun heran. Jadi saudara, dalam Alkitab, saudara, kalau Tuhan heran itu ada dua hal. Tuhan heran karena orang itu imannya besar, yaitu ada. Saudara, kalau kita lihat di dalam yaitu kitab lainnya, di mana Tuhan heran karena iman daripada orang itu besar. Misalnya orang sakit datang kepada Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan heran karena imannya besar. Tetapi di dalam ayat ini saudara, Tuhan Yesus heran karena mereka tidak percaya. Kenapa mereka tidak percaya? Karena sering bersama-sama dengan Tuhan. Dengan kata lain saudara, bahwa seakan-akan ada yaitu sifat-sifat yang sudah menganggap enteng daripada Tuhan, mengakibatkan yaitu tidak mengalami mujizat Tuhan, mengakibatkan doa tidak didengar. Nah, untuk itu saudara, memperhatikan tema yang harus kita pelajari pada hari ini, kenapa kita tidak mengalami mujizat Tuhan. Ada beberapa penyebab mujizat Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Ada beberapa penyebab. Saya rangkumkan di sini paling tidak ada 4 poin. Ya, kenapa mujizat tidak terjadi dalam kehidupan kita? Atau kenapa doa kita begitu lambat dijawab Tuhan? Pertama, karena tidak percaya. Orang Nazaret, saudara, itu tidak percaya. Tidak percaya akan kekuasaan daripada Tuhan Yesus. Karena dia pikir, tetangga kita, bapaknya kita kenal tukang kayu, saudaranya ada sama kita. Saudara, ini mengakibatkan mujizat tidak terjadi kepada orang yang ada di Nazaret. Nah, saudara, kita memperhatikan bahwa ketika kita tidak percaya, saudara, maka kita tidak akan bisa mengalami apa-apa. Ya. Sekali lagi saudara, bahwa ketika kita tidak percaya, sama halnya kita tidak beriman. Dan ketika kita tidak beriman, maka itu sama halnya kita tidak mungkin memperoleh apa-apa daripada Tuhan. Coba dibaca di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Jikalau tiada beriman, mustahil diperkenankan Allah, karena orang yang menghampiri Allah itu wajiblah ia yakin bahwa Allah ada dan bahwa ia pemberi pahala kepada segala orang yang mencari Dia. Iya. Jadi kita memperhatikan di situ bahwa ketika kita tidak percaya, sekali lagi sama halnya tidak beriman,
Dan kalau kita tidak beriman, kita tidak mungkin memperoleh apa-apa. Saudara yang rajin berdoa tapi tidak beriman, tidak yakin, itu tidak akan mendapat apa-apa. Karena kita harus yakin ketika kita berdoa kepada Tuhan. Saya kasih tahu kepada saudara, apapun yang saudara doakan dan saudara imani, itu akan terkabulkan. Ya. Sekali lagi, apapun yang saudara doakan dan saudara percaya, saudara imani, itu akan dikabulkan Tuhan. Karena itu Alkitabiah. Alkitab mengatakan, dengan engkau mengimani, jadilah sesuai dengan apa yang kau percayai. Coba baca Matius pasal 8 ayat 13. Nanti dibandingkan lagi dalam Matius 9 ayat 29. Matius 8 ayat 13. ke-13. Lalu kata Yesus kepada penghulu itu, pulanglah engkau, sama seperti yang engkau percayai menjadilah bagimu. Maka budak itu pun sembuhlah pada ketika itu juga. Iya. Jadi saudara, apa yang saudara percayai, jadilah sesuai dengan yang kau percayai. Coba lagi dalam Matius 9 ayat 29. Gak apa-apa, dalam terjemahan baru pun sama. Ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Iya, jadilah menurut imanmu. Jadi sekali lagi saudara, bahwa apapun yang saudara imani, percayai, jadilah. Betapa pentingnya kita harus percaya. Jangan sama dengan orang Nazaret. Jangan karena kita sudah sering berdoa sehingga itu sudah menjadi kebiasaan. Akhirnya doa itu kita anggap itu sesuatu yang biasa. Ibadah itu sesuatu yang biasa. Sehingga terkesan tidak menghargai. Sama dengan orang Nazaret. Tidak menghargai Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Maka tidak terjadi mujizat dalam kehidupan mereka. Maka Yesus pun dibuat heran. Tapi kalau saudara punya iman, saudara katakan, tahun depan saya akan memiliki ini. Tahun depan betul-betul ada. Itu membuat Tuhan heran. Ya. Kita harus punya iman yang kuat. Percaya yang sungguh, tapi juga sambil berusaha. Ya. Karena iman tanpa perbuatan itu mati. Saudara yang mungkin punya cita-cita bahwa saya mau begini, tapi saudara berpangku tangan, itu tidak jadi. Harus ada tindakan. Harus ada action. Kalau tidak bisa. Saya selalu mengatakan kepada kita bahwa kalau ada sesuatu bertindak, kalau saudara bertindak, baru Tuhan campur tangan. Sebelum saudara bertindak, Tuhan tidak akan bisa campur tangan. Percaya saya. Ya. Saya sudah banyak kali mengalami hal itu. Bertindak, maka Tuhan akan bertindak. Campur tangan. Kalau kita tidak bertindak, sampai kapanpun Tuhan tidak akan bertindak. Nah, saya tidak tahu apa yang harus saudara lakukan, apa yang saudara sedang gumuli dalam kehidupan saudara. Dan saudara, kalau saudara berdoa dan saudara imani, jadilah sesuai dengan imanmu. Adik-adik yang sementara masih kuliah, masih sekolah, kalau kau punya keinginan bahwa suatu saat nanti saya akan begini, jadilah sesuai dengan keinginanmu. Tapi dengan berusaha. Ya. Tidak ada orang yang cita-cita jadi dokter, spesialis, kemudian malas belajar, ya. Nanti lain yang sakit, lainnya dikorek. Tapi kalau dia betul-betul belajar bersungguh-sungguh, menyelidik, maka saya percaya akan sampai ke sana. Nah, kemudian yang kedua, kenapa tidak terjadi mujizat atau doa kita lambat sekali dijawab oleh Tuhan? Sudah menganggap biasa. Ya, yang seperti saya bilang tadi, doa dianggap biasa, ibadah dianggap biasa, mujizat sudah dianggap biasa, sama seperti bangsa Israel. Saking banyaknya mujizat pada waktu mereka keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, akhirnya mereka anggap biasa itu semuanya.
Saudara, ini adalah sifat-sifat orang yang ada di Nazaret, di mana menganggap biasa mujizat Tuhan. Sama halnya ya dengan kita. Mungkin kita seringkali menganggap biasa itu. Kalau kita memperhatikan saudara, orang Nazaret ini, di mana mereka mengatakan bahwa dia itu anak tukang kayu, ya. Coba dibaca dalam ayat yang ketiga, Markus pasal 6 ayat 3. Markus 6 ayat yang ketiga. Bukankah orang ini tukang kayu, anak Maryam dan saudara Yakub dan Yoses dan Yudas dan Simon? Dan bukankah saudaranya yang perempuan pun ada di antara kita di sini? Maka mereka itu menaruh syak akan Yesus. Iya. Jadi saudara, itu adalah penilaian pandangan orang Nazaret kepada Tuhan Yesus. Menganggap remeh, maka tidak terjadi mujizat. Saudara, mari kita betul-betul dalam hati kita ini betul-betul mengangkat hati kita itu mengatakan bahwa Tuhan itu wow, Tuhan itu luar biasa, kuasanya itu dahsyat. Tuhan bisa mengubah apapun itu. Ya. Jangan seperti orang Nazaret ini. Ya kan, ini kan saudaranya ada sama kita. Ya. Bahkan orang Nazaret ini terkesan tidak menghormati Tuhan Yesus. Dalam ayat yang keempat, coba Markus 6 ayat yang keempat. Tetapi kata Yesus kepada mereka itu, seorang nabi bukannya tiada berhormat kecuali di dalam negerinya sendiri dan di antara saudara-saudaranya dan di dalam isi rumahnya. Iya, jadi orang Nazaret sudah mulai tidak ada penghormatan dengan Tuhan. Sudah tidak mulai ada penghormatan dengan Tuhan. Saking selalunya bersama-sama. Nah, kita ini saking selalunya bersama-sama dengan Tuhan, ya. Malam kita berdoa, pagi berdoa, hari Minggu beribadah, ada ibadah rumah tangga, ada doa puasa lagi, ada doa semalaman lagi. Saudara, jangan karena saking seringnya kita bersama-sama dengan Tuhan, kita anggap itu sesuatu yang ya biasa, sehingga terkesan kita sudah seakan-akan tidak menghormati Tuhan. Maka itulah yang mengakibatkan tidak terjadinya mujizat dalam pribadi maupun dalam keluarga, bahkan dalam rumah tangga kita. Kalau saja kita betul-betul menghargai, menghormati daripada Tuhan, saya percaya akan terjadi mujizat dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita menghormati Tuhan dalam kehidupan kita ini. Untuk itu Tuhan mau saudara supaya jangan kita anggap biasa semuanya, ya. Tapi mari kita menjadikan doa itu sesuatu yang sakral, ibadah itu sesuatu yang sakral, yang perlu kita hargai, kita hormati. Ya. Jangan seada-adanya pada waktu beribadah. Jangan seada-adanya pada waktu berdoa. Saudara, tapi mari kita menghargai itu, menghormati itu semuanya. Sehingga kita tidak dipandang sama dengan orang Nazaret. Ya. Nah, saudara, kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh, kenapa tidak terjadi mujizat dalam kehidupan kita? Atau terkesan doa kita tidak dijawab Tuhan? Karena kita sudah mulai tidak mengasihi Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Kita tidak mengasihi Tuhan dan bersungguh-sungguh. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa siapa yang mengasihi aku akan kukasihi. Ya. Saudara, firman itu adil. Kalau di sana di luar sana banyak pengkhotbah mengatakan bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Sekalipun kita ini begini-begini, Tuhan tetap mengasihi. Tidak ada dalam Alkitab yang begituan. Yang ada dalam Alkitab itu, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Coba dalam Amsal pasalnya yang ke-8 ayat 17. Amsal 8 ayat 17. Aku kasih akan orang yang mengasihi aku, dan barang siapa yang mencari aku dengan rajin, ia itu kelak akan mendapat aku. Iya. Jadi kita memperhatikan di sini bahwa orang yang mengasihi Tuhan akan dikasihi Tuhan.
Kalau saya mau bertanya apakah saudara mengasihi Tuhan, ya jawab dalam diri saudara sendiri. Saya tidak bisa menghakimi bahwa si A, si B mengasihi Tuhan, si C mengasihi Tuhan, si B tidak. Itu adalah urusan pribadimu dengan Tuhan. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan di sini. Saudara, kita memperhatikan dalam Alkitab ada contoh yang harus kita lihat. Mereka-mereka yang mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi. Siapa dia? Perhatikan keluarga Maryam dan Marta. Yang kita kenal ada saudaranya meninggal, yaitu Lazarus. Saudara, keluarga ini sangat mengasihi Tuhan. Maka ketika mereka menghadapi persoalan, maka Tuhan yaitu turut campur tangan. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus sampai menangis. Karena yaitu mereka ini betul-betul dikasihi oleh Tuhan. Coba dibaca dalam Lukas pasal 11 ayat yang kelima. Lukas 11 ayat yang kelima. Maka kata Yesus kepadanya, siapakah di antara kamu yang menaruh seorang sahabat dan pergi kepadanya tengah-tengah malam sambil berkata. Lukas 11 ayat 5. Iya. Lukas 11 ayatnya yang kelima. Maka kata Yesus kepadanya, siapakah di antara kamu yang menaruh seorang sahabat dan pergi kepadanya tengah-tengah malam sambil berkata kepadanya, hai sahabat, berilah aku meminjam roti 3 ketul. Iya. Ada yang mengatakan bahwa Yesus sangat mengasihi, ya. Yesus sangat mengasihi atau Yohanes 11 ayatnya yang ke ayat 5. Yohanes 11 ayat 5. Yohanes 11 ayat yang kelima. Tetapi Yesus kasih akan Marta dan saudaranya yang perempuan dan Lazarus itu. Setelah didengarnya bahwa Lazarus itu sakit, maka berhentilah ia 2 hari lagi di situ. Iya. Jadi kita melihat di sini bahwa keluarga ini adalah keluarga yang dikasihi oleh Yesus. Yesus mengasihi mereka. Nah, saudara, kira-kira kenapa Yesus mengasihi daripada keluarga ini? Kalau saudara baca selanjutnya atau ayat sebelumnya, ternyata Maryam dan Marta ini dia suka mengundang Yesus, menjamu Yesus, bahkan sampai meminyaki kaki daripada Yesus dengan harga yang sangat mahal, 300 dinar. Ya. Saudara, ini tanda daripada kasih daripada Maryam dan Marta kepada Yesus. Bahkan suka memanggil, menjemput, menjamu daripada Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Sehingga kita memperhatikan bahwa Yesus juga membuktikan kasihnya kepada mereka. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa ketika Lazarus meninggal, sampai Yesus menangis. Ya. Coba dibaca lagi di dalam Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai 36. Yohanes 11 ayat yang ke-33. Setelah Yesus nampak, Maryam menangis, dan segala orang Yahudi yang datang sertanya itu pun menangis bersama-sama. Tergeraklah hatinya dengan sangat iba rasanya, serta katanya, di manakah kamu taruhkan dia? Maka kata mereka itu kepadanya, ya Rabi, marilah lihat. Maka menangislah Yesus. 36. Lalu kata orang Yahudi itu, tengoklah bagaimana ia kasih akan dia. Iya. Jadi sebagai tanda kasih sayangnya Tuhan, bahkan sebagai kemanusiaan Yesus pada saat itu, Yesus sampai menangis. Yesus sampai menangis. Dan orang-orang di situ mengatakan, lihatlah bagaimana kasihnya kepada dia. Orang tahu bahwa keluarga Maryam dan Lazarus ini adalah keluarga yang dikasihi oleh Yesus. Sehingga ketika mereka menghadapi masalah, Tuhan Yesus campur tangan. Tuhan Yesus tidak berdiam diri. Tuhan Yesus datang. Saudara, ini merupakan perhatian bagi kita, contoh bagi kita. Bahwa ternyata kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, maka apapun persoalanmu, Tuhan siap menjawab,
apapun persoalanmu. Tapi sekali lagi pertanyaannya, apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan? Karena seringkali kita hanya menyanyikan di mulut saja. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Perhatikan kalimat yang terakhir. Seringkali kita tidak lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Tujuan hidup kita untuk menyenangkan Tuhan. Jangan dibolak-balik. Hanyalah untuk menyakiti hatimu. Bagaimana terjadi mujizat kalau demikian? Ya. Mari kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Mari kita belajar mengasihi Tuhan bersungguh-sungguh, supaya kita lihat pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa tidak terjadi pembelaan Tuhan? Kenapa doa tidak dengar? Karena kita kurang mengasihi Tuhan. Kasih Tuhan bertepuk sebelah tangan. Hanya Tuhan yang mau mengasihi kita, tapi kita tidak mau mengasihi Tuhan. Sehingga doa kita tidak terjawab. Kita tidak mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Tapi kita melihat saudara Marta dan Maryam ini, karena mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan beracara. Ketika menghadapi persoalan, Tuhan menangis. Saya mau kasih tahu saudara, ketika saudara menghadapi pergumulan, jangan saudara pikir Allah berdiam diri. Dia turut campur tangan. Saudara, setiap persoalan kita hadapi, Tuhan ada di situ. Nah, bagaimana supaya menghadirkan Tuhan di situ? Berdoa. Karena kunci dari setiap kesuksesan, setiap penyelesaian masalah itu hanya doa. Tidak bisa diselesaikan dengan cara apapun. Kalau ada orang mengatakan itu saja doa. Ya memang begitu. Jalan keluar dari masalah itu hanya doa. Karena tidak ada sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah. Minggu kemarin khotbah bahwa harta, kekayaan, pangkat, apapun itu tidak bisa menjawab masalah. Hanya doa, hanya Tuhan Yesus. Tapi saudara, kita seringkali tidak mau datang kepada Tuhan. Kita seringkali cari jalan pintas, sehingga tidak terjadi yaitu penyelesaian secara sempurna. Yang terakhir, kenapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Kenapa kita tidak mengalami mujizat Tuhan? Karena tidak takut sama Tuhan. Saudara, ketika kita tidak takut dengan Tuhan, maka kita tidak segan-segan melanggar firman Tuhan. Ketika orang tidak takut dengan Tuhan, maka dia tidak segan-segan melanggar firman Tuhan. Bahkan dia lebih mentaati aturan-aturan manusia daripada aturan firman Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus tegaskan kalau saudara bacalah Matius pasal 15, coba ayat 3. Matius 15 ayat 3. Baca. Terjemahan baru juga sama. Matius 15 ayat yang ketiga. Maka jawab Yesus serta berkata kepada mereka itu, apakah sebabnya kamu pun melanggar hukum Allah oleh sebab ada istiadat orang tua-tua kamu? Dalam terjemahan baru coba. Matius 15 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan, tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Iya, jadi orang yang tidak takut dengan Tuhan, dia tidak segan-segan melanggar perintah Allah demi yaitu mencari penghormatan daripada manusia. Ya, berbicara adat istiadat. Nah saudara, bahkan kita memperhatikan dalam bilangan bangsa Israel juga seperti itu. Kalau kita baca dalam bilangan pasalnya yang ke-15 ayat 31, coba bilangan pasal 15 ayat 31. Bilangan 15 ayatnya yang ke-31. Karena telah dihinakannya firman Tuhan dan dilangkakannya perintahnya, tak akan jangan orang itu ditumpas dan kejahatan tertanggunglah atasnya. Iya. Jadi orang yang tidak takut dengan Tuhan,
dia akan menghina firman Tuhan, bahkan suka melanggar daripada perintah Tuhan, itu orang yang tidak takut dengan Tuhan. Kenapa tidak terjadi mujizat dalam kehidupan kita? Karena kita kurang takut dengan Tuhan. Saya selalu menyampaikan ilustrasi saudara bahwa takut dengan Tuhan dengan takut sama hantu itu jauh beda. Takut sama hantu, kita berusaha supaya menghindari tempat-tempat gelap. Kalau gelap, jangan keluar dari rumah. Itu orang takut. Atau lampu mati, dia ketakutan. Kenapa demikian? Karena gelap identik dengan yaitu ketakutan. Ya. Tetapi saudara, beda. Kalau kita takut sama Tuhan, di mana Tuhan ada, di situ kita ada. Kita berusaha supaya Tuhan itu hadir. Kita berusaha supaya Tuhan itu ada. Itu orang takut sama Tuhan. Sedangkan takut sama hantu, kita berusaha menjauhkan diri daripada hantu, daripada gelap, ya tempat-tempat gelap. Misalnya lewat di pinggir kuburan, kalau orang takut disuruh lewat di pinggir kuburan, itu pasti dia akan pingsan dia. Ya. Tetapi saudara, takut dengan Tuhan itu beda. Bagaimana caramu menghadirkan Tuhan dalam hidupmu? Baik secara pribadi maupun secara kekeluargaan. Makanya dalam rumah itu bangun itu namanya mesbah. Bangun itu namanya doa. Saudara menghadirkan Tuhan di situ. Di dalam doa itu. Ingat itu firman Tuhan. Matius pasal 18 ayat 11 itu bahwa di mana 2-3 orang berhimpun, di situ Tuhan ada. 2-3 orang itu ada berbicara suami istri. Ya, di situ Tuhan ada. Dan apa yang saudara sepakati doakan itu akan dijawab Tuhan dengan penuh keyakinan. Ya. Untuk itu saudara jangan meremehkan yaitu persekutuan doa di rumah, suami istri. Ya. Kalau misalnya di tempat kerja, bangun itu persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Saudara akan melihat perubahan dalam kehidupan saudara. Tapi persekutuan ini bukan hanya 1, 2, 3 kali. Tapi saudara, bagaimana kita membangun persekutuan ini bersifat permanen. Saya sudah berapa kali sampaikan bahwa saya dulu waktu saya belum jadi pendeta, saya bekerja, tapi saya membangun persekutuan dengan Tuhan. Saya bangun mesbah bagi Tuhan secara pribadi. Walaupun itu hanya singkat. Saya komitmen jam 12 siang, saya masuk di WC, saya berdoa sama Tuhan. Itu saya buat selama bertahun-tahun. Makanya saya bisa melihat bagaimana mujizat Tuhan. Bagaimana kemurahan Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Bahkan di pastori ini, kalau ada orang datang, orang tinggal di pastori, yang membuat saya marah kalau mereka tidak bangun beston. Kalau mereka misalnya makan saja, apa yang ada di dapur, makan semuanya, kasih habis semua. Itu tidak masalah. Tapi namanya doa, itu yang paling saya tidak suka. Kalau orang tidak berdoa. Karena itu komunikasi dengan Tuhan. Membangun mesbah itu penting. Ini sebagai tanda bahwa kita takut dengan Tuhan. Bukan yang sekedar di mulut kita takut sama Tuhan, tapi buktinya tidak ada. Saudara, orang yang tidak takut sama Tuhan, ini ciri-ciri orang yang tidak takut sama Tuhan. Ya, orang yang tidak takut sama Tuhan adalah orang yang tidak mengindahkan ibadah, orang tidak peduli doa, tidak peduli membaca firman Tuhan, tidak peduli persekutuan dengan Tuhan. Ini adalah ciri-ciri orang yang tidak takut sama Tuhan. Saya berdoa sebagai gembala, saya berdoa sebagai yaitu gembala saudara, supaya semua jemaat yang ada dalam pengembalaan di tempat ini memiliki roh takut dengan Tuhan. Kenapa kita perlu takut dengan Tuhan? Kenapa kita perlu takut dengan Tuhan? Karena saudara, ketika kita takut dengan Tuhan, maka berarti kita menghormati Tuhan. Kenapa anak daripada Eli Tuhan tidak permuliakan, bahkan Tuhan binasakan? Karena tidak menghormati Tuhan. Bagaimana cara mereka tidak menghormati Tuhan? Tidak mengindahkan orang yang datang beribadah. Sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa dahulu aku sudah berjanji kepada orang tuamu, kepada keluargamu, bahwa engkau akan dipermuliakan, tetapi jauhlah itu.
Kenapa dikatakan jauhlah itu? Karena anak Eli ini dikatakan bahwa tidak menghormati Tuhan. Coba dibaca di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 30. 1 Samuel 2 ayat yang ke-30. Maka sebab itu firman Tuhan Allah Israel demikian. Sebenarnya dahulu aku sudah berfirman bahwa orang isi rumahmu dan orang isi rumah bapamu akan berjalan di hadapan hadiratku sampai selama-lamanya. Tetapi sekarang firman Tuhan, jauhlah ia itu daripadaku, karena barang siapa mempermuliakan daku, maka aku pun mempermuliakan dia kelak. Tetapi barang siapa yang mencelakan daku, ia itu akan dibinasakan. Iya, siapa yang mempermuliakan Tuhan akan dipermuliakan. Siapa yang menghormati Tuhan akan dihormati oleh Tuhan. Saudara, mari kita belajar menghormati Tuhan. Dengan cara bagaimana kita menghormati Tuhan? Dengan cara menghargai ibadah, menghargai doa, menghargai firman Tuhan. Jangan menganggap remeh semuanya itu. Karena dari situlah Tuhan akan menilai apakah kita ini takut dengan Tuhan atau tidak takut dengan Tuhan. Nah, inilah hal-hal seperti inilah yang dilakukan sehingga orang-orang itu tidak mengalami mujizat Tuhan. Yaitu mereka tidak takut dengan Tuhan seperti yang saya bilang tadi, tidak menghargai ibadah dan lain sebagainya, ya. Nah, saudara, takut sama Tuhan itu kalau kita memperhatikan apa itu takut dengan Tuhan. Dan saudara, selalu Alkitab memberikan kita petunjuk, ya. Bahwa takut dengan Tuhan itu yaitu membenci kejahatan. Kalau kita baca di dalam Amsal ya pasal 8 ayat 13, coba Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13. Adapun peri takut akan Tuhan, ia itu membenci akan kejahatan dan congkak dan kemegahan dan segala jalan yang jahat. Maka sebab itu bencilah aku akan mulut yang mengadakan bencana. Iya, itu kriteria takut dengan Tuhan, ya. Jadi saudara, takut dengan Tuhan itu membenci kejahatan, membenci kecongkakan, kesombongan, dan tidak suka membawa mulut sana sini. Saudara, itu kata takut dengan Tuhan. Kenapa kita harus takut kepada Tuhan? Karena orang yang takut kepada Tuhan itu Alkitab menyatakan akan diberkati, ya. Jadi saudara bayangkan, kita takut sama Tuhan maka kita diberkati. Coba dibaca dalam Mazmur 128 ayat 4 dan ayat 5. Jadi saudara, luar biasa kalau kita takut sama Tuhan loh. Akan diberkati Tuhan. Mazmur 128 ayat yang keempat. Bahwasanya demikianlah diberkati akan orang yang takut akan Tuhan. Maka Tuhan memberkati akan dikau dari dalam Sion, dan engkau akan memandang kebajikan Yerusalem pada segala hari umur hidupmu. Iya. Jadi saudara, itu jelas firman Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati orang yang takut dengan Tuhan. Sekalipun di situ tidak dicantumkan berkat apa. Tapi ketika kita berbicara berkat Tuhan, itu sudah melingkupi semuanya. Berkat kesehatan, berkat jasmani, berkat rohani. Saudara, itu adalah berkat yang Tuhan janjikan siapkan kepada kita ketika kita takut dengan Tuhan. Untuk itu sekali lagi, mari saudara minta kepada Tuhan supaya dalam hati saudara ada roh takut dengan Tuhan. Ya. Orang yang takut kepada Tuhan itu lebih memilih beribadah kebanding jalan-jalan di luar sana. Makanya saya sampai heran kalau ada jemaat hari Minggu dibilang kami mau liburan. Ini orang takut sama Tuhan atau tidak takut sama Tuhan? Mau diberkati Tuhan atau tidak mau diberkati Tuhan? Jangan saudara bilang cuma sekali hari Minggu Pak Pendeta, banyak hari Minggu. Saudara, ini adalah bisikan iblis. Jangan sekali berkali-kali. Dikali-kali berapa sudah itu? Kali tambah kali. Ya saudara, berkali-kali. Saudara, saya sering kali mengatakan bahwa ini ditujukan kepada orang yang ada waktu tapi dia lebih milih ke sana. Ya bedalah kalau orang kerja di perusahaan itu lain cerita. Ya. Tapi yang saya heran, kalau ada waktu tapi dia lebih pilih ke tempat lain. Ya. Kebanding dengan beribadah, ini tanda orang yang tidak takut sama Tuhan. Saya dulu waktu saya belum menjadi pendeta,
saya paling pantang, saya paling takut kalau hari Minggu saya tidak ibadah. Saya tidak tahu kenapa saya punya perasaan seperti itu, saudara. Dan sampai hari ini, ya, saya sudah pernah sampaikan bahwa saya kalau hari Minggu, kemudian saya pergi sama orang tua saya lewat di depan gereja, sementara orang ibadah, hati saya itu hancur. Hati saya hancur, mau saya masuk di situ ibadah. Tapi ini dalam perjalanan, ya, saudara, itu orang takut sama Tuhan. Nah, saudara, Tuhan mau supaya perasaan ini selalu ada dalam hati kita. Tuhan mau supaya perasaan seperti itu ada dalam hati kita. Saya percaya bahwa orang yang takut dengan Tuhan akan yaitu mengalami berkat-berkat yang tak terduga daripada Tuhan, sama dengan Raja Daud. Karena keluarganya itu adalah orang yang takut dengan Tuhan, makanya Tuhan mempermuliakan anaknya yaitu Daud. Siapa yang kenal Isai? Siapa yang kenal Isai pada waktu anaknya belum jadi raja? Oh, dia tidak terpandang di Israel, saudara. Tapi oleh karena kesetiaan orang tuanya, karena modalnya orang tuanya takut sama Tuhan, maka Tuhan mempermuliakan dia. Keluarga daripada Isai bisa bersinar di tengah-tengah bangsanya pada saat itu. Kalau sekarang ini saudara mungkin kita tidak terpandang. Tapi yakinlah, kalau saudara takut sama Tuhan, satu saat nanti keluargamu akan dipermuliakan Tuhan. Siapa yang tahu kalau anakmu nanti jadi pejabat? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu kalau anakmu nanti jadi dokter? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu kalau anakmu nanti jadi anggota DPR? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Raja Daud mengatakan bahwa nasibku ada dalam tangan Tuhan. Hanya orang yang takut dengan Tuhan yang bisa mengatakan seperti itu. Tapi orang yang tidak takut sama Tuhan, dia mengatakan saya akan bekerja dan anakku akan kusimpankan, kusiapkan simpanan begini bla 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 bla. Itu tidak salah. Tetapi saudara, yang paling penting adalah mari kita takut dengan Tuhan. Dengan kita takut dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan ketentraman, mendapatkan damai sejahtera. Ada orang yang mungkin anggap biasa itu, apa itu damai sejahtera, mau dibikin apa? Ya. Ada orang mungkin, kebanyakan orang hanya tertarik dengan ketika berbicara berkat, Tuhan akan memberkati. Tapi kalau kita berbicara, Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera, ketentraman. Ada orang yang mungkin ya tidak terlalu peduli itu. Tetapi saudara, itu juga penting dalam kehidupan kita. Ya. Buat apa kita memiliki semuanya tapi kita tidak ada damai sejahtera? Pernahkah saudara rasakan, saudara bangun pagi-pagi, saudara tidak punya apa-apa tapi hati saudara senang? Itulah pekerjaan Roh Kudus. Itulah ketentraman daripada Tuhan. Tapi pernahkah saudara bangun, kemudian saudara punya semuanya, ya, uang masih banyak, tapi kemudian hati sudah mulai galau, tidak ada damai sejahtera? Pernahkah saudara mengalami seperti itu? Karena ditinggalkan damai sejahtera daripada Tuhan. Nah saudara, menurut Alkitab bahwa orang bisa damai sejahtera kalau dia takut dengan Tuhan. Orang bisa tentram hidupnya kalau dia takut dengan Tuhan. Bukan karena banyaknya hartanya membuat orang tentram. Justru orang banyak hartanya itu yang hatinya tidak tentram, pikirannya gelisah, bahkan tidak nyenyak tidurnya saudara, orang yang banyak harta. Tapi bukan berarti tidak salah kalau kita memiliki harta. Saya berdoa supaya semua jemaat di sini diberkati Tuhan. Tetapi saudara, yang membuat kita damai sejahtera itu adalah ketika kita takut dengan Tuhan. Dan kalau saudara takut dengan Tuhan, kemudian saudara diberkati Tuhan, betapa indahnya. Saudara tidak seperti orang kaya di luar sana. Mereka hanya bangga karena kekayaannya, karena banyaknya hartanya. Tapi kalau kita sudah dobel, yaitu kebanggaan kita. Kita bangga karena kita takut dengan Tuhan. Kita diberikan Tuhan damai sejahtera. Dan kita bangga karena kita diberkati Tuhan. Coba dibaca dalam Amsal pasal 14 ayat 26 terjemahan baru, lebih jelas. Dengan takut dengan Tuhan maka kita akan mendapatkan tentram. 14 ayat 26. Amsal 14 ayat 26, firman Tuhan.
Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Iya, saudara, ada dua hal di situ. Dengan saudara takut dengan Tuhan, ada ketentraman, ada damai sejahtera. Dengan takut dengan Tuhan, anak-anakmu akan dipelihara Tuhan. Sehingga saudara kita tidak terlalu setengah mati bagaimana caranya untuk anak kita, jangan sampai di luar sana begini begini. Dan memang itu akan memang itu akan mengintai anak kita di luar sana. Segala kejahatan, segala hal-hal yang tidak baik itu bisa mengintai anak kita. Tapi jaminan firman Tuhan, kalau saudara takut dengan Tuhan, maka anakmu akan dipelihara Tuhan di luar sana. Kami sebagai hamba Tuhan, ketika anak-anak ini keluar, kami seringkali memberikan nasihat supaya mereka bagaimana cara menjaga diri di luar sana, takut dengan Tuhan. Itu penting, ya. Karena kita tidak punya kekuatan untuk menjaga anak-anak kita di luar sana. Apalagi dengan melihat keadaan dunia sekarang ini, semakin hari semakin penuh kejahatan. Bahkan kejahatan itu semakin hari semakin canggih. Bagaimana cara kita untuk menghadapi semuanya itu? Cara kita menghadapi jaminan firman Tuhan Amsal pasal 14 ini. Wah, ketika kita takut dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan sejahtera. Tuhan akan menjaga anak-anak kita. Luar biasa saudara ketika kita takut dengan Tuhan. Untuk itu sekali lagi, kenapa tidak terjadi mujizat dalam kehidupan kita? Kenapa doa kita terkesan lambat dijawab oleh Tuhan? Karena ini 4 poin yang mengakibatkan doa kita tidak yaitu dijawab oleh Tuhan. Saya percaya orang yang takut sama Tuhan, sekali lagi orang itu akan dijawab doanya. Bahkan orang itu akan betul-betul mengalami bagaimana penyertaan Tuhan, berkat Tuhan melimpah dalam setiap kehidupannya. Yang penting saya bilang tadi, kita juga harus berusaha. Ketika kita mau menantikan berkat Tuhan, maka kita harus yaitu berusaha. Ya, kalau yang saudara bekerja, bagaimana cara saudara bekerja? Ya, kami hamba Tuhan, bagaimana cara kami berdoa kepada Tuhan, karena memang itulah pekerjaan kami. Ya, sama seperti saya, karena tergabung di dalam tim Victory, saudara itu hampir setiap hari khotbah. Ya, tapi itulah pekerjaan kami sebagai hamba Tuhan. Ya, jadi saudara, kita mengharapkan berkat Tuhan, maka kita harus bekerja, kita harus bertindak. Ya, karena Alkitab tidak suka orang malas. Ya, Tuhan katakan bahwa kalau ada orang malas, maka suruh dia pergi yaitu belajar kepada semut. Bahkan Paulus lebih keras mengatakan, kalau ada orang malas jangan dikasih makan. Wah, itu lebih luar biasa itu, saudara. Nah, untuk itu saudara, mari kalau kita mau melihat berkat Tuhan dalam kehidupan kita, mari saudara, yaitu kita jangan sampai mengabaikan yaitu ibadah, mengabaikan doa, mengabaikan yaitu firman Tuhan, mengabaikan persekutuan dengan Tuhan. Tetapi bangunlah persekutuan dengan Tuhan, takutlah dengan Tuhan, dan kasihilah Tuhan dengan bersungguh-sungguh, maka akan melihat kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman-Nya.